pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun. Salam Lampung nih Pak Dirjen. Tadi pun. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Bupati Tanggamus, yang kami hormati seluruh jajaran dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Lampung. Selamat datang Bapak Ibu semua. Izin kami selaku moderator. Yang kami hormati Pak BPS Tanggamus Ibu Niken, saya sendiri asisten pemerintahan perekonomian Hendra Wijaya. Di sebelah kanan saya izin Pak Dirjen Kadis PUPR Pak Riswanda Junaidi. Di kanannya Kepala Bidang Pertanian dari Tanaman Kalak BPBD Pak Irfan Wahyudi. Di sebelah kanannya Ibu Mariani. Nah ini nanti yang kami. Di sebelah kanannya hadir tenaga asistensi Bupati Kabupaten Tanggamus dan seluruh jajaran dari Dinas Pertanian yang hadir di belakang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkah untuk Kabupaten Tanggamus. Kami kedatangan Pak Dirjen Tanaman Pangan Hortikultura Kementan, dan ini juga membawa berkah kepada kita semua karena Tanggamus ini luar biasa kaya Pak. Untuk alamnya kita dari nol, karena kita punya laut 0 DPL sampai dengan 1.200 DPL. Itu di daerah kawasan Ulu Belu, dan itu juga cocok untuk pertanian. PDRB kita Kabupaten Tanggamus 39% Pak di sektor pertanian, khusus Kabupaten Tanggamus, dan sektor jasa itu 10%. Jadi sangat memungkinkan bahwa memang Kabupaten Tanggamus ini yang disampaikan Pak Bupati tadi itu memang kita adalah kabupaten agraris. Untuk sektor tanaman hortikultura kita Pak, kita yang terkenal dan sudah masuk dalam kawasan industri 4.0 dan telah diresmikan oleh Bapak Menko Perindustrian Pak Hartarto 2019 Pak. Kita di Sumberjo Pak, kita punya pisang. Lahan kita ini ada 639 hektar Pak, dengan komoditas 5.600 ton per tahun. Dan ini tanaman kita ini kita suplai sampai dengan ke Jakarta Pak, ke pasar induk Jakarta itu dari Tanggamus nih. Kalau mobil-mobil box L300, jadi bukan hanya di perkotaan yang di Bandar Lampung. Untuk sayur mayur kita yang kita yang paling banyak di kita ini tomat kita banyak Pak. Kita punya tomat, sayur mayur kayak ubi, terus singkong segala macam itu banyak di kita. Di kawasan kita juga banyak, nanti secara detail bisa disampaikan oleh PLA Pak Kadis. Kita punya gerakan, jadi inflasi kita selalu terjaga selalu di bawah 0, Pak. 0,3 sampai dengan minus. Jadi kita tidak pernah di atas inflasi, kita di atas 2,5%. Dan kita selalu masuk di 3 besar di Provinsi Lampung terkait dengan sebelumnya ada sedikit paparan, mungkin tadi ada cukup. Nanti kita buka diskusi. Demikian pengantar yang bisa sampaikan, kami sampaikan. Mohon sebelum arahan Pak Bupati, selamat datang sekali lagi Pak Topik di Kabupaten Tanggamus, kebanggaan bagi kami. Karena jujur di tahun pertama Pak Bupati kami sudah kedatangan Dirjen yang memang sangat ke depan. Kalau udah datang ini biasanya bawa bibit ini Pak. Ya, saya ingat Pak JP dulu, Pak Aman gitu. Saya waktu Pak JP Hendra itu waktu di Horti itu, kami selalu telepon minta terus bibit. Aman pokoknya Pak, mau bibit. Dulu rajin tuh, apalagi kalau bawang ya. Ya bawang, waduh luar biasa gitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon berkenan dari Pak Dirjen untuk memberikan sambutannya pada kami semua. Dilanjutkan nanti Pak Bupati akan memberikan arahan dan kita akan lanjutkan diskusi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Wakil Bupati, dan saya hormati Pak Asisten, Pak Kadis ya, Kadis PU, Kadis Pertanian yang terwakili. Saya seringnya dengan Pak Catur. Ya, Pak Kadis. Sudah pindah Pak. Ya, katanya sudah pindah. Kemudian teman-teman dari Pemda ya, saya tidak hafal satu persatu. Bu Kepala BPS, ini partner ini Pak. Kemudian Pak Dandim atau yang mewakili ya, teman-teman dari dinas, dari PRT, teman dari Dirjen Hortikultura,
pernah dulu ketemu kayaknya di Rakor Gubernuran. Baru kali ini terima kasih Bapak Bupati atas waktunya. Sudah banyak ketemu pimpinan daerah di Lampung. Yang banyak itu di pengembangan pekarangan untuk yang reguler. Kemarin di Lampung Utara minta bibitnya siapa Bupati? Kami kirimkan bibit jeruk. Ya. Jadi kalau bibit selama masih ada insya Allah ya, termasuk Tenggamus, Lampung, kami akan usahakan ya. Walaupun mudah-mudahan tahun depan ya, di perencanaan yang ada itu sudah mulai agak beragam ya. Bun sudah mulai digarap, mudah Norti juga, sehingga kembali ke posisi semula itu lumayan kita. Lampung Tengah juga kami sudah ada dengan Pak Bupati ya. Kami kerjakan di sana hampir semua itu yang Horti. Tapi arahan Pak Presiden untuk swasembada pangan khususnya beras tahun ini. Jadi saya ditugasi di Lampung sejak Januari, saya sudah di sini berkoordinasi dengan teman-teman. Kegiatan-kegiatan yang mendukung itu cukup banyak di Lampung, termasuk oplah LBS yang ada ya, makanya Ibu LBS ini sangat penting. Kita sering rapat Pak Bupati, kita ingin LTT yang tercatat nggak terlalu jauh lah, masuk di Lampung setiap bulan, jadi dievaluasi setiap minggu ya, bulanan. Ada itu merah, kuning, hijau, ada semua itu setiap kabupaten, setiap provinsi, dan itu 2 kali sehari di bagi juga bisa menanam, termasuk yang selama ini sebetulnya potensial belum goyang. Nah, kita dorong-dorong dengan Pak Kadis sehingga memang ada peningkatan tanam. Karena swasembada ini Pak Bupati izin, kita harus berproduksi di atas biasanya. Kalau dia menghasilkan seperti biasa ya, saya kira teman-teman BPS tahu lah itu. Setiap tahun 5 tahun terakhir kita produksi kita berapa? Secara nasional itu 30. Setiap petani juga bisa menanam, termasuk yang selama ini sebetulnya potensial belum goyang. Nah, kita dorong-dorong dengan Pak Kadis sehingga memang ada peningkatan tanam. Karena swasembada ini Pak Bupati izin, kita harus berproduksi di atas biasanya. Kalau dia menghasilkan seperti biasa ya, saya kira teman-teman BPS tahu lah itu. Setiap tahun 5 tahun terakhir kita produksi kita berapa? Secara nasional itu 31 juta ton. Sehingga saya dengan pertanyaan izin Pak Bupati ya, Pak catat dulu ya, Pak sering ini lah, pokoknya gimana duduk sama-sama, hanya segini Pak, tambah lah Pak Kadis. Agak tegang sedikit, tapi itulah untuk merah putih. Saya kira kita harus paham itu untuk merah putih ya, swasembada. Saya all out lah di Lampung. Yakinkan alhamdulillah Lampung di nasional cukup bagus ya. Baik cetak oplah yang ada, kecepatan konstruksi SID, pengolahan lahan itu Lampung masih di atas, termasuk FTT. Itulah kita, sehingga saya dengan pertanyaan izin Pak Bupati ya, Pak catat dulu ya, Pak sering ini lah, pokoknya gimana duduk sama-sama, hanya segini Pak, tambah lah Pak Kadis. Agak tegang sedikit, tapi itulah untuk merah putih. Saya kira kita harus paham itu untuk merah putih ya, swasembada. Saya all out lah di Lampung. Yakinkan alhamdulillah Lampung di nasional cukup bagus ya. Baik cetak oplah yang ada, kecepatan konstruksi SID, pengolahan lahan itu Lampung masih di atas, termasuk FTT. Kita kemarin evaluasi Juni Pak Menteri minta dukungan terus, insyaallah apa yang bisa kami juga bantu, insyaallah kami, karena memang kami tugasnya untuk mengembangkan pertanian apapun yang bisa. Saya kira itu Pak Bupati, paling tidak yang saya bisa sampaikan mungkin kalau diskusi kita. Saya kira itu, lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu,
nama budaya, salam kebajikan. Tapi pun yang saya hormati Bapak Dr. Isidro Taufik, Ketua MSI, Dirjen Hortikultura Kementan, Pak Asisten Dirjen Hortikultura, yang saya hormati, Kepala Balai Penerapan Organisasi Pertanian Lampung, Pak Hendro Gunawan. Kepala Tim Balai Penerapan Organisasi Pertanian Lampung, Pak Vincent Putra. Saya ada ya, Pak Desmialita Sari. Saya nanti Pak Wakil Bupati, Kepala BPS Tanggamus, Pak Dandim yang selama minggu diwakili oleh Dan Ramil Pulau Panggung, ya. Pak Asisten 2 KSPU dari BPBD. Lalu rasanya kita ini akan membawa kemaslahatan atau kesejahteraan untuk masyarakat Tanggamus ke depan. Selawat dan salam semoga senantiasa pada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini dapat semangat dari kemudian. Pak Dirjen, saya sungguh senang bahagia hari ini. Ini sangat surprise bagi saya, betul. Karena memang apa yang menjadi bidang pembicaraan saya selama ini, selama saya di Jabar baru beberapa bulan ini, tidak pernah lari dari masalah yang terkait dengan hortikultura dan pertanian selalu. Karena memang Pak Dirjen, potensi Tanggamus ini sangat besar sekali di bidang pertanian. Kecuali pertanian, wisata, pertanian termasuk budidaya ikan dan ini sudah termasuk dalam situ semua. Dan dulu saya ingat masih kecil sangat terkenal sekali daerah kita ini untuk hortikulturanya, masalah sayuran apa, di logistik ya, logistik sini ya kita terkenal sekali itu. Makanya saya bilang surprise kalau kata orang Lampung itu ulai di Pemenggada. Jadi ular cari itu datang gitu. Ya. Belajar daripada kepentingan Tanggamus ini, termasuk kemaslahatan masyarakatnya, itu bersumber dari pertanian. Jadi tidak akan pernah kita akan sukses, masyarakat akan merasakan bahagia dan kesejahteraan kalau pertanian ini tidak dibantu fokus. Tadi seperti saya ceritakan waktu zaman Orde Baru, karena petani itu punya mata yang jelas mereka ya. Kalau nggak ada itu pasti mereka nggak datang. Dan alhamdulillah saya memang berfokus Pak Dirjen untuk saya ke depan ini. Pertama saya angkat potensi petani kita harus kita angkat. Terus nanti kita juga ada wisata. Dan ke depan saya rencanakan itu justru ada penelitian tentang arah tanah bagaimana biar kita fokus di satu daerah kita tanamin apa, ditanamin apa. Nah itu kalau bisa orientasi tanaman yang memang ekspor untuk bisa ekspor di luar ini jalur suasana pangan ya. Itu. Soal nanti ke depan mohon bimbingan, mohon petunjuk nanti kita juga ya Pak Dirjen supaya nanti kita juga diarahkan kemana kami ini. Kalau saya itu lebih fokus ke itu kopi sebetulnya kalau ini untuk tanaman kerasnya kopi lebih bagus karena kemarin Pak Dirjen di Tanggamus ini Kami persilakan. Izin Bapak Bupati, izin Pak Dirjen, izin Pak Wakil Bupati dan Bapak Ibu semua dari BPS yang bisa saya sampaikan terkait dengan khususnya padi Pak Dirjen. Kalau dilihat dari hasil KSA yang ada di Kabupaten Tanggamus untuk dibandingkan dengan 2024 sampai dengan data Agustus, KSA Agustus perkiraannya itu sudah mencapai 16.000. Jadi ada peningkatan sebesar 1.735. Jadi itu kemudian dan diprediksi untuk produksinya dibanding dengan tahun sebelumnya untuk periode yang sama kalau 2024 itu 81.000 di KG Pak, di
2025 kita sudah mencapai 93.000. Jadi sudah ada peningkatan sebesar 12.000. Ada produktivitas kita. Kemudian kami juga hubungan baik antara BPS dengan Dinas KPTPH Tanggamus luar biasa baik ya, Pak Heriansa. Jadi kami kemarin sudah melakukan sharing, jadi dihadiri juga dengan PUPR. Kebetulan wakilnya siapa yang hadir ya waktu itu, Pak Heriansa? Pak Dwi ya? Pak gitu. Jadi kita memberikan insight terkait penggunaan pengoptimalisasian lahan berah itu sudah menurun, artinya sudah ada pemanfaatan lahan berahnya gitu. Jadi namun kalau waktu kita duduk bersama antara BPS, KPTPH, bahkan ada ATR BPN juga, kendalanya memang di air Bapak gitu. Jadi mungkin memang nanti kalau dari PUPR bisa mensupport Dinas KPTPH terkait air, insya Allah Bapak gitu. Dan kedepannya mungkin ya, artinya ternyata yang titik yang kena sampelnya itu ternyata bukan lokasi potensi padi sawah, itu kita geser gitu. Karena bukan sawah. Ya, nah itu. Nah makanya mungkin Bapak izin Bupati ya, kita perlu informasi dari pemerintah daerah terkait memang daerah-daerah yang mungkin potensi gitu untuk ya padi sawah gitu. Mungkin itu saja Bapak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Yang rusak, nah itu bisa jadi laporan Pak Dirjen ke Pak Menteri. Ya dibantu lagi Pak Tanggamus ini Pak. Gitu kira-kira bibit padinya mungkin itu Pak. Iya bibit. Nah itu mungkin silakan tambahan dari Pak Kalak BPD Pak Irfan Wahidi. Kami persilakan. Pak Jen, Kelpati, dan seluruh staf rapat. Betul yang disampaikan Pak Asisten 2 tadi Pak, artinya untuk yang baru tanam sudah hanyut Pak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa dipikirkan juga masalah pengambil bibitnya Pak. Karena di situ juga termasuk Pak, selama ini BPBD melakukan tindakan sebenarnya banyak juga yang tanpa disadari menambah juga lahan pertanian Pak. Artinya dari beberapa lahan pertanian. Nah mudah-mudahan ke depan kalaupun memang ada kegiatan-kegiatan juga bisa bersinergi kembali Pak untuk di PUPR maupun nanti di BPBD serta pertanian. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Bila topik BDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak, karena kita ada kawasan bawang merah juga, cabai, bawang. Mohon izin Pak Bupati. Selanjutnya Pak, yang terkait dengan luas tanam kita LTT ini, memang itu yang disampaikan oleh Ibu BPS tadi, itulah kita data apa adanya Pak Bupati. Itu data kita, artinya terkait dengan luas tambah tanam kita pada dasarnya tetap mensupport apa yang di pusat tentukan untuk kabupaten. 4 tersier kita hampir rata-rata Pak, rata-rata 56% itu mengalami kerusakan Pak, tapi tidak mengurangi dari fungsi dari terkait luas tambah tanam Pak. Berarti itu aja yang perlu disampaikan, mohon arahannya Pak selanjutnya. Izin Pak. Jadi saya beberapa yang saya sudah catat. Pertama, terima kasih Pak Bupati. Konsep Bupati ini pas ya, dengan program yang ada. Kedua, beliau saya tangkap tadi bergerak di hilirisasi apapun komoditasnya, dari beberapa tadi pas itu. Tadi ada beberapa komoditas perkebunan, kopi, kemudian ada kelapa, ini pas. Sekarang lagi dirancang ya Pak Menteri, lagi melalui Dirjenpun untuk program 6 komoditas pengembangan dan hilirisasi, termasuk yang disebutkan Pak Bupati, masuk semua dari tebu, kopi, kakao, kelapa dalam, kelapa hijau, kemudian pala, lada, ada 6. Kemarin sempat untuk
seperti akan masuk pengembangan durian untuk substitusi impor. Jadi durian yang premium termasuk ekspor. Nah, itu yang tadi dirancang, ini kegiatan utama yang ada. Jadi pas nanti ini bahan saya akan sampaikan ke Dirjen Bun ya, pas ya Lampung Tangkamus untuk potensi kopi dan kelapa. Jadi mungkin nanti BRB komunikasi dengan Pak Kadis ya. Semua tadi yang disampaikan coba secara teknis ya, nanti diusulkan ya semua. Ya. Ini kan perwakilan kita di ya. Kopi kelapa itu pasti ada dua itu sekitar 60% dalam, 40%-nya hibrid yang genjal. Itu konsep Pak Menteri. Itu hilirisasinya Pak. Tanam dan hilirisasi ke tubuh sistem juga. Ya. Karena masalah keramba-keramba itu kolam. Ya, saya kira nanti sudah progres saya kira untuk tahun depan sudah ada konsepnya itu. Ya, mudah bisa berjalan. Kemudian pupuk gak ada masalah sih ya Pak. Yang agak anu kan subsidinya. Itu kan ada komoditas tertentu aja, beberapa komoditas ada 9 aja. Termasuk singkong udah masuk juga tuh. Kayak cabai, bawang putih, bawang merah, padi, singkong ada 9 aja. Dan itu udah dicukupkan. Kami dikasih komunikasi Pak. Akhirnya alhamdulillah kemarin melalui Pemerintah kita dikumpulkan di Pemerintah Bapak. Karena kemarin sempat usul saat perhitungan KSA atau minimal PPL kami Bapak diajak untuk benihnya ya. Saya bilang sama Kadis PU, Pak Bupati nanamnya lama, 7 tahun yang mana orang lain nanti. Cari Ya. 3 tahun Pak. 3 tahun ya. Siap. Terima kasih Pak Dirjen. Ada ini kalau saya cek ya apa? Ini kan Ya. nggak butuh CPDP tadi Pak. Yang penting ada kelompok tanggung jawab apa? Gampang ini. Siap. Siap. Ya, nanti dari dinas kita akan lebih intensif ya. Pak Hermansyah dengan dari Balai ya, sama Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya mungkin terakhir ada tambahan Pak Wakil. Pak Wakil ini ke lapangan Pak. Baik, terima kasih. Pak Dirjen, kita sangat senang sekali ini, gembira sekali. Memang saya nggak salah katakan dari awal tadi bahwa ini surprise ini. Betul. Dan nanti coba di bagian itu seperti tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen, dari itu nanti cepatlah banyak koordinasi dengan bagian-bagian. P2D nggak boleh dibangun kecuali memang untuk apa ya, penyegaran pikiran keluar situ, destinasi wisata juga bisa masuk kategori itu kan. Dan ini petani juga merasa senang. Itu ya kepala dinas pertanian yang sebagai proaktif, jangan nunggu Pak Dirjen datang lagi baru jangan. Setiap bulan. Iya, harus proaktif. nanti kita Kalau kunjungan ini betul-betul akan diimplementasikan, bukan hanya ngayal itu. Kita harus investasikan. Itu kelapa itu besar sekali di sini potensinya. Ya, kelapa kita sepanjang pantai di mana-mana itu kelapa semua. Terus kopi, ya seperti kakao misalnya, nanti apapun hasil komoditi yang ada di sini, cepat atau lambat atau cepat kita akan produksi di sini. Jadi kita pabrikannya, pengelolaan hasil kita di sini, sehingga semua bisa membawa dampak positif bagi masyarakat, bagi pemerintah. Dengan Pak Menteri juga bisa kita ngobrol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanya Pak Masyurun. Wilayah Koramil saya banyak yang menanyakan kalau memang ada bantuan pohon pala. Mohon izin kalau memang ada bibit pala siap. Persyaratan itu yang perlu saya sampaikan Pak. Terima kasih. Kalau memang ada realisasinya dikerjakan. Terima kasih. Izin Pak. Disatukan lagi untuk kopi, kakao, besar-besar atau Mohon izin Bapak, karena wilayah Koramil saya banyak kawasan. Jadi misalnya di kawasan tuh pohon keras kadang dihilangkan Pak. Jadi kalau diselingi dengan pohon pala, insya Allah pohon mahoninya yang
ada programnya sini kan bisa ikut ini. Sambil diminum Pak Dirjen. Iya. Bapak Ibu silahkan Iya. dinikmati Pak. Bu. Pak Ansori Bapak minum. Kelapa. Mungkin dia sampai Silahkan. Kita balai Pak ya. Kira-kira. Sambil diminum Pak. Sebelum kita tutup. Ya, siap. Ya, makasih Pak. Nanti PUPR kita akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan PSDA Provinsi Lampung. Tapi mungkin mohon bantuan Pak Dirjen. Karena tadi sampaikan Pak Dirjen, mohon maaf ya Pak, Bapak bertanggung jawab terhadap Lampung nih Pak. Swaspadanya mungkin bisa di suatu momen santai yang Pak Gubernur bisa sampaikan juga. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa acara kita audiensi dengan Pak Dirjen bersama Bapak Bupati, Pak Wakil dan seluruh jajaran selesai hari ini, siang pada hari ini. Nanti usulan yang disampaikan tadi terkait dengan tanaman untuk bibit akan kami sampaikan secara lebih spesifik melalui dinas kami bekerjasama nanti dengan Balai Ansori akan kami segerakan, dan dalam proses memang kita APBN juga sedang dalam penyusunan Pak ya. Baru dalam proses penyampaian nota APBN yang akan disampaikan tanggal 16 Agustus yang akan datang. Ya, masih memungkinkan dan ruangnya masih memungkinkan sebelum APBN sendiri diketuk palu di 1 Oktober 2026. Terima kasih Pak Dirjen. Sekali lagi keberkahan untuk kita semua, membawa keberkahan pada acara siang hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.